Profesor Dr. Slamet Suhartono SHMH. Yang terhormat Bapak Pembahas kedua, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI, MPUM. Dan juga yang saya hormati Promovendum pada siang hari ini, Bapak Toto Wahyudi. Yang saya hormati juga seluruh audiens mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum pada siang hari ini, Senin 7 Agustus 2023 dalam acara seminar hasil penelitian tesis dengan tema pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai upaya menjaga keselamatan lalu lintas. Mari kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Promovendum Bapak Toto Wahyudi. Dipersilakan untuk Bapak Toto untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Slamet Suhartono SHMH yang telah memberikan waktunya, dan juga kepada Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI, MHUM yang juga memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang bagaimana pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai upaya menjaga keselamatan lalu lintas. Saya, Toto Wahyudi, dengan nomor NPM 721810094, akan mencoba mempresentasikan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai upaya menjaga keselamatan lalu lintas. Bab 1 pendahuluan, latar belakangnya. Angkutan sebagai moda transportasi memberikan pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap perkembangan dan kelancaran kegiatan perekonomian, sosial, budaya, dan juga perkembangan masyarakatnya itu sendiri. Bahkan turut mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Angkutan kendaraan bermotor juga berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang dan atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam kurun waktu yang relatif singkat, efisien, dan efektif. Perlu dilakukan, di samping dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 19 tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya dalam menjalankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, merupakan langkah preventif yang diambil oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tepatnya pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, uji berkala sebagai dimaksud wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan
Kemudian pada pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik serta pengesahan hasil uji. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb, yaitu sesuai dengan hasil uji yang dilakukan, masih banyak angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kenyataannya saat ini masih ditemukan angkutan umum yang dari bentuk fisiknya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, namun tetap beroperasi. Pada kasus lain, bahkan ada beberapa pemilik kendaraan bermotor yang nakal dan melakukan kecurangan dengan mengganti onderdil atau peralatannya dengan onderdil milik orang lain yang sudah bagus dan lulus uji agar kendaraan bermotor miliknya dapat dinyatakan lulus uji saat dilakukan pengujian berkala. Namun pada kenyataannya yang dioperasikan di jalan adalah kendaraan yang dari bentuk fisiknya tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas terhadap pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Sumeneb hanya berdasarkan pada bukti formalitas, bukti uji tanda, uji administrasi, tanpa memperhatikan substansi uji berkala itu sendiri. Adanya oknum petugas dalam melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor bisa dilakukan tanpa membawa kendaraan. Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb sudah melakukan pelayanan pengujian secara online menggunakan sistem. Sudah seharusnya penerapan sistem pelayanan berbasis online dalam sistem pemerintahan dapat memberi efektivitas serta kemudahan untuk mempersingkat proses pelayanan sehingga dapat tercapainya efektivitas pelayanan dari penerapan sistem aplikasi online itu sendiri. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih terdapat norma hukum tentang bagaimana pengaturan pemberian sanksi kepada pemilik kendaraan bermotor apabila melakukan kecurangan. Misalkan mengganti peralatan milik orang lain yang bagus dan sudah diuji kemudian digantikan ke kendaraannya sendiri untuk dilakukan pengujian. Oleh karena itu, topik ini menjadi sangat menarik untuk ditelusuri lebih lanjut tentang peran dan upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam pelayanan registrasi pengujian kendaraan bermotor dengan sistem online pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb. Masyarakat belum mengetahui seluruhnya isi dari peraturan perundang-undangan tersebut karena belum sempurnanya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan operator pemerintah yang terkait hanya menjalankan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian tesis ini yaitu 1. Bagaimana hakikat pengujian berkala laik jalan kendaraan bermotor? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pemilik kendaraan
yang melakukan kecurangan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian tesis ini bertujuan untuk: satu, mengetahui dan menganalisis hakikat pengujian berkala laik jalan kendaraan bermotor. Dua, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban bagi pemilik kendaraan bermotor yang melakukan kecurangan dalam hal pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan tujuan yang ada, maka manfaat yang penulis harapkan dari penelitian tesis ini antara lain yaitu: manfaat teoritis. Manfaat teoritis, dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan juga bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan dan segala bentuk kecurangan yang dilakukan beberapa oknum, baik itu bagi akademisi maupun bagi praktisi di bidang hukum, tanpa menutup kemungkinan bagi pihak manapun yang memiliki ketertarikan di bidang ini. Manfaat praktis. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan, pedoman, dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat umum, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum maupun pemerintah dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan umum. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang berdasarkan kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah. Penelitian tesis ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konservatif, konseptual, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum. Sumber-sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat, yaitu berupa norma kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan yang bersifat mengikat. Langsung Sumber hasil bahan aja, Mas. Langsung hasil penelitiannya, Mas. Langsung saja Pak Toto. Iya, langsung pembahasan ya. Ke pokok-pokok poin-poin pentingnya apa saja tuh hasilnya Mas Toto? Iya Pak. Oke, monggo Mas. Unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor.
berada di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb yang disingkat Disperkimhub Sumeneb Kabupaten Sumeneb. Terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Penyusunan dan pengorganisasian program kerja pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan permukiman, bidang perhubungan, dan bidang pertanahan. Pengumpulan dan pengolahan data. Pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan, pengorganisasian, Langsung saja Mas, rutan satu kan hakikat uji berkala ya. Itu apa? Kemudian yang kedua, yang kedua apa permasalahan itu? Langsung aja hasilnya apa? Hakikat uji berkala itu apa ya? Kemudian yang kedua apa itu? Langsung aja di situ dijelaskan hasil penelitiannya. Kalau fungsi tugas wewenang itu bisa dibaca itu. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb, dalam hal ini UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, mencoba berinovasi pada bulan Januari tahun 2020, yakni melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan sistem tanda bukti lulus uji. Blue E. Hal ini dimaksud untuk mempermudah para pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor semua prosedur pengujian yang dilakukan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang kompetensi penguji kendaraan bermotor. Bu Budi tangannya ini tugas lembaga. Terus Mau kata kena ujian. Mesti ngono deh. 88 ngopo. Gue tawarin ini tugas lembaga.
kenapa Bu Enang juga Penerapan sanksi pidana pelaku pelanggaran karena ini kan kelaikan kendaraan bermotor di Kabupaten Sumeneb yang dijatuhkan terhadap pelaku Kamera di sini. Nggak minta materinya dari yang kedua. Itu ayo beli. buatkan surat apa? Mumpung saya buat surat. Nggak tekno nggak ya? Lu makan maksudnya. Makan nanti. Dilanjut Mas Pak Toto Ayo, Pak. pembahasan materinya. Lanjut, karena waktunya terbatas ya. Langsung kesimpulannya aja itu. Ya ini Pak, kesimpulannya. 2. Penerapan sanksi pidana pelaku pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor di Kabupaten Sumeneb yang dijatuhkan terhadap pelaku masih sangat lemah dan lebih menitik beratkan kepada sanksi denda daripada sanksi lainnya. Sedangkan bagi penguji yang bertugas sebagai pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang mungkin dalam proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersebut dilakukan kesalahan atau pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, di mana pemberian sanksinya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 tahun 2016. Saran 1. Diharapkan agar penerapan sanksi bagi pelanggar pengujian berkala layak jalan kendaraan bermotor dapat terlaksana dengan baik, terutama pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan. Melalui unit pelaksana teknisnya harus lebih tepat sasaran dalam memberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang harus diterima apabila melanggar pasal penggunaan kendaraan bermotor yang tidak layak jalan. 2. Diharapkan agar UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan menambah atau meningkatkan informasi terkait inovasi Blue E Smart Card melalui sosial media. Karena sekarang masyarakat lebih sering menggunakan sosial media untuk mendapatkan informasi. Sehingga berbagai kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir. Selain itu, penggunaan website SIM PKB lebih dimaksimalkan lagi agar masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat merasakan manfaat dan tetap praktis. Demikianlah presentasi dari saya. Baik, terima kasih Bapak Toto. Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini, itu tadi hasil pemaparan dari hasil penelitian tesis oleh Promovendus Bapak Toto Ohayudi. Dan mengawali diskusi kita pada siang hari ini, mungkin dari audiens, ada yang mau ditanyakan atau pemberian saran kepada Promovendus pada siang hari ini, dipersilakan kepada audiens. Ya, mungkin tidak ada ya dari audiens. Baik, mungkin dari Bapak pembahas pertama, Bapak Profesor Dr. Slamet Suartono untuk mengawali diskusi pada siang hari ini, Bapak. Dipersilahkan, Bapak. Terima kasih, Pak. Siapa namanya tadi ya? Arifah, Bapak. Pak Arifah. Iya, Pak. Namun Okem yang saya hormati Pak Dr. Zainuddin, maaf. Dan Mas Toto. Mas Toto, dan mungkin juga para mahasiswa yang kebetulan pada siang hari ini bergabung dalam seminar hasil penelitian tesis dari Mas Toto ya.
eh begini Mas Toto, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan terkait dengan penelitian tesis Mas Toto. Itu kalau teknik tulisan sih pasti ya, ada beberapa yang memang perlu diperbaiki ya. Kemudian juga pilihan kata ya, pilihan kata yang digunakan di dalam penelitian tesis ini juga masih perlu banyak yang diganti atau dirubah. Kemudian juga komposisi atau susunan kalimat itu perlu diperhatikan ya, penulisan pedoman ejaan yang disempurnakan ya. Dan juga kalau memungkinkan Mas Toto bisa membaca bukunya Goris Craft ya, terkait dengan komposisi. Itu mengajarkan pada kita ya bagaimanakah mengkompos atau menyusun kalimat yang baik ya, terutama untuk penelitian dan tulisan karya ilmiah. Karena memang harus diakui bahwa penulisan karya ilmiah itu tidak seperti tulisan-tulisan pada umumnya ya, bahasa-bahasa media, kemudian juga konstruksi kalimat media itu berbeda jauh dengan bahasa dan konstruksi tulisan karya ilmiah. Dan dalam hal ini maka diperhatikan ya subjek, predikat, objek dan keterangan itu harus diperhatikan di dalam menulis karya ilmiah, dalam adalah penelitian tesis ya. Kemudian di dalam subbab metode penelitian itu bukan metodologi Mas ya, tapi metode penelitian. Karena kalau metodologi itu ilmu ya, itu nama mata kuliah, metodologi penelitian, tetapi ini sudah merupakan terapannya ya. Jadi metodenya yang kita gunakan yaitu metode penelitian ya, yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Nah, kemudian terkait dengan materi Mas ya, di dalam bab 2 ini memang dulu sudah saya koreksi karena memang saya belum tahu ya hasil revisinya dari Mas Toto ya. Ya, bentar lagi sana. Bentar. Jadi untuk untuk materi bab 2 itu hakikat Mas ya. Mas Toto tidak hanya menjelaskan mengenai fungsi tugas wewenang dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah di bawah Kementerian PUPR tadi ya, jelaskan di sub itu, tapi Mas Toto harus menjelaskan mengenai hakikat dari layak uji itu apa toh ya, pengujian itu apa itu, untuk apa dilakukan uji kelayakan itu ya terhadap bermotor dalam rangka untuk mewujudkan keselamatan ya berlalu lintas. Apa sih hakikatnya pengujian itu? Mungkin bisa diawali dengan pengujian kelayakan itu, diawali dari pengertian itu, tujuannya misalnya dan lain sebagainya, itu yang perlu diuraikan. Dan persoalan siapa yang melakukan itu, saya rasa itu ada di peraturan perundang-undangan ya, oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang ULC, dan juga mungkin peraturan pelaksanaannya. Ya, itu mungkin bisa dibaca di sana, tapi yang perlu dijelaskan adalah hakikatnya apa pengujian atau uji kelayakan itu, sehingga itu diperlukan di dalam rangka untuk menjaga atau mencegah keselamatan berlalu lintas. Karena
kita tahu bahwa banyak sekali ya kendaraan bermotor angkutan umum itu yang kadang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kelayakan, sehingga perlu dilakukan pengujian dalam rangka untuk itu tujuannya, untuk mestinya katanya dalam rangka untuk apa namanya itu mencapai standarisasi ya, uji layak kendaraan itu yang bagaimana, sehingga ketika kendaraan dioperasionalkan itu betul-betul memenuhi syarat dan tidak membahayakan keselamatan berlalu lintas. Itu yang mungkin perlu diketengahkan ya di dalam hakikat pengujian bermotor itu yang harus diperdalam mestinya itu ya dalam analisis. Nah kemudian juga untuk yang bab rumusan kedua ya, rumusan kedua itu apa namanya itu perlu dipertajam ya, analisisnya itu terkait dengan apa namanya itu tanggung jawab ya gitu ya, tanggung jawab dan tanggung jawaban dan pemberian sanksi terhadap apa namanya pejabat maupun pemilik kendaraan. Sebentar Mas, ada telepon sebentar. Halo Mbak Sari. Iya Bapak. Sepertinya Prof. Slamet terkeluarkan Masih. Masih ada Bapak, Pak Selamat Pak barusan Pak. Bentar ini. Masih itu Bapak. Ini kok namanya? Iya Prof. Suaranya tadi agak hilang. Monggo Prof, lanjut Prof. Nggak bisa ya. Jadi ada beberapa yang tadi disampaikan oleh Mas Toto ya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan apa namanya itu uji layak, uji kelaikan ya. Tadi misalnya mobilnya sudah tidak layak tetapi masih diberi izin ya, layak jalan. Yang kedua mobilnya masih layak tapi tidak dilakukan uji berkala ya. Dan juga yang perlu diperhatikan ketika misalnya mobil itu tidak layak tapi diberikan izin kelayakan oleh apa namanya itu pejabat yang berwenang, sanksinya apa? Seandainya terjadi kecelakaan misalnya, ini sudah mobil seperti ini kok tadi misalnya dengan cara ketidakjujuran pemilik mobil misalnya diganti dioper ya waktu uji layak jalan, itu sanksinya apa? Kalau ternyata faktanya tidak sesuai dengan yang dibawa ketika mobil itu dilayakan gitu ya, ini perlu diberikan sanksi ya terhadap pemilik mobil yang tidak jujur. Di samping tadi juga bagaimana pengawasan terhadap pejabat yang berwenang memberikan izin layak uji itu, faktanya mobilnya tidak layak tapi diberi saja izin misalnya tadi. Ini yang juga perlu dilakukan analisis bagaimana untuk mencegah terjadinya hal semacam itu ya, karena memang sering terjadi di Surabaya pun sering terjadi kecurangan-kecurangan pemilik mobil dan bahkan itu kerjasama dengan pejabat yang berwenang melakukan uji layak kendaraan ya. Ini yang mungkin Mas Toto perlu pendalaman ya. Dan juga mungkin tadi terkait dengan saya mendengar tadi sanksinya tidak tegas gitu ya. Ya memang ini
kalau penelitian hukum normatif itu titik tolak pembahasan memang menganalisis norma norma yang berkaitan dengan uji kendaraan bermotor, uji layak jalan motor ya. Mas Toto mencoba menelusuri di Undang-Undang 22 tahun 2009 dan juga peraturan pelaksanaannya. Di mana kelemahannya? Ya, terkait dengan hal ini. Apakah ada normanya? Memang normanya tidak tegas dalam rangka pencegahan ya terhadap apa tadi kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kelalaian atau kesengajaan melakukan manipulasi ya misalnya. Mungkin nggak ada normanya yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya hal macam itu ya, sehingga Mas Toto perlu menganalisis, oh ini harus diberikan norma yang tegas. Preventifnya bagaimana ya untuk mencegah itu ya, karena selama ini mungkin ya kontrolnya lemah sehingga nanti upaya pencegahan itu harus dilakukan. Misalnya penjatuhan sanksi atau sebelumnya ya pengawasan terhadap penggunaan kendaraan yang diberi izin layak jalan tadi, bagaimana mekanismenya pengawasan preventif sebagai upaya preventif pencegahan atau pencegahan terjadinya kecelakaan misalnya. Karena selama ini kan yang kita tahu pemerintah itu biasanya begini Mas, yang penting ada syarat formal terpenuhi, izin dikeluarkan, selesai gitu ya. Tidak pernah atau jarang dilakukan pengawasan. Itu rata-rata begitu, semua perizinan di Indonesia. IMB, ya, izin apapun itu kadang-kadang begitu, termasuk SIM itu juga begitu. Jadi saya rasa itu upaya-upaya pencegahan terhadap pelanggaran itu tidak dilakukan. Dan asumsinya yang penting punya SIM ya, bahkan ada usulan dari Beni Kaharman ya dari fraksi Demokrat yang mengatakan SIM seumur hidup. Ini nggak benar gitu ya. Surat izin mengemudi itu diusulkan harus umur hidup. Ini pikiran yang tidak benar. Kenapa? Karena hakikat perizinan itu kan untuk mencegah terjadinya peristiwa konkret. Nah, kalau SIM berlaku seumur hidup, dia lupa SIM itu merupakan personal vergunning ya, izin perorangan, di mana izin perorangan itu melekat pada si pemegang izin. Ya, mungkin ketika saya usia 30 tahun, ya kondisi kesehatan saya masih normal, mata masih normal, mungkin layak diberikan izin. Nah, kalau sudah usia 65, 70, ya di mana penyakit-penyakit mulai menggerogoti, tidak layak lagi pegang kendaraan bermotor, diberikan izin, ini kan fatal sekali. Dia beranggapan masyarakat pegang izin, saya kan punya izin, tapi sebetulnya tidak layak. Maka hal semacam ini seharusnya tidak digunakan di dalam perizinan uji berkala layak jalan tadi. Tidak kemudian ini dan masih utuh dalam arti yang bagaimana? Punya ban, iya ban, tapi apakah layak untuk dilakukan atau digunakan operasional? Misalnya untuk muatan berat ya, truk dan kemudian juga kol-kol yang digunakan angkutan itu, jadi harus betul-betul dikenakan sanksi yang tegas bagi yang curang melakukan kelengkapan motor, kendaraan bermotor itu diberikan tindakan tegas. Jadi dikatakan Mas Toto ya datang ke tempat uji, pinjem ya ban, pinjem spion, setelah itu diprodoli lagi. Ini harus ada pengawasan secara rutin mestinya. Termasuk tadi tanpa kendaraan ya, diberikan uji layak, itu kesalahan dari pejabat yang berwenang, itu harus diberi sanksi tegas itu ya. Itu antara lain kalau menurut saya yang perlu diperhatikan. Nah sekarang Mas Toto tinggal menganalisis normanya bagaimana, sudahkah lengkap atau kurang lengkap terkait dengan hal tersebut. Ini yang nanti tugas Mas Toto untuk melakukan merekonstruksi ya aturan-aturan yang berkaitan dengan uji kelaikan atau layak jalan. Itu saya rasa itu Bapak Dr. Sen ya dari saya. Mungkin nanti Pak Dr. Sen bisa menambahkan barangkali. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin dari Pak Toto untuk menanggapi saran dari ataupun pertanyaan dari Bapak
Profesor Dr. Slamet Sultano, Bapak Toto. Ya, baik Pak. Nanti akan saya tambahkan apa yang sudah dijelaskan barusan oleh Bapak. Kemudian, tapi hakikatnya saya ndak bisa memperdalam lagi Pak. Gimana ini Pak? Ya dicoba dulu Mas nanti ya. Dicoba dulu nanti saya koreksi. Ya mungkin nanti bisa nambahkan rasanya. Ya. Tapi dicoba dulu lah, Ya Pak diusahakan. ya. Jangan mudah menyerah. Ya Pak ya. Pak. Oke. Ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Toto. Mungkin selanjutnya dari Bapak pembahas kedua, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SHSHI MHum. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Syarifah sudah memandu seminar kita pada siang hari ini. Kalau sebelumnya Mas Fikri atau Mbak Evi, sekarang langsung dari teman-teman mahasiswa. Jadi karena ini seminar hasil, jadi saya kira perlu memang mahasiswa dilibatkan. Dan alhamdulillah cukup banyak yang hadir pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Slamet Suhartono sudah mengawali pembahasan kita pada seminar hasil tesis saudara Toto dengan sangat baik. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau. Ada beberapa catatan saya yang agak beririsan sama apa yang beliau sampaikan. Mas Toto, mohon diperhatikan, masih semangat ya? Masih semangat, masih bisa melanjutkan, Mas Toto? Masih bisa Pak. Ya, mohon diperhatikan ya. Untuk teman-teman yang lain juga mohon diperhatikan. Ya, mungkin juga ada hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sedang Anda rencanakan, karena ini banyak yang sedang merencanakan untuk penyusunan tesisnya masing-masing. Ya. Baik, pertama, saya dari judulnya Mas Toto ya. Secara substansi, kita memahami uh, apa namanya, bahwa ini adalah penelitian hukum. Tetapi memang perlu Mas Toto, judul itu juga harus redaksinya harus menunjukkan bahwa itu memang jelas sebagai penelitian hukum. Nah, kalau orang non hukum, orang yang belajar di luar kita, yang tidak belajar hukum itu, mungkin interpretasinya berbeda dengan kita yang belajar hukum ya. Coba Anda perhatikan. Jadi dari judulnya saja itu pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai upaya menjaga keselamatan lalu lintas. Jadi dari judulnya saja sepintas lalu mungkin orang memahaminya ini penelitian hukum atau bukan. Nah, kalau orang malas membaca, misalnya orang malas membacanya ya, hanya mau lihat judulnya saja, sepintas ini mungkin ragu apakah ini penelitian hukum atau bukan, atau ini penelitian teknik misalnya ya. Ya. Nah, saya kira penting dipertimbangkan Mas Toto terkait redaksi judul supaya lebih menjelaskan bahwa ini benar-benar penelitian hukum. Ya, misalnya dulu pernah ingat enggak yang disampaikan oleh Prof. Prof. Made ya? Ingat Mas Toto, Prof. Made ya kemarin ya, yang menguji proposal siapa? Mas Toto? Prof. Made ya? Prof. Slamet. Iya Pak, iya. Prof. Made ya juga ya? Pak Selamat. Ya. Ya, sama Prof. Made kan? Nah, itu Prof. Made pernah itu memberikan usulan bahwa perlu ada yang namanya rasio legis ya, rasio legis dalam bahasanya beliau itu pengujian berkala kendaraan bermotor. Itu usulan ya, usulan beliau supaya lebih nampak kalau ini dari judulnya saja sudah benar-benar menunjukkan ini adalah penelitian hukum.
Nah, itu catatan saya yang pertama agar membaca judul semua orang tahu bahwa ini benar-benar penelitian hukum. Sehingga judulnya itu harus mewakili atau merepresentasikan secara redaksional itu dipahami sebagai penelitian hukum. Itu masukan saya dari segi redaksi judul ya. Bisa dipahami Mas Toto ya? Baik, itu yang pertama. Itu yang pertama Mas Toto. Baik, Pak. Kemudian yang kedua Mas Toto, saya tentu poin saja ya apa yang disampaikan oleh beliau tadi oleh Prof. Slamet itu sampean kalau baca permasalahan pertama itu kan bicara hakikat pengujiannya, pengujian berkala. Hakikatnya itu apa? Ya kan? Sebenarnya kalau bicara hakikat, kita agak masuk ke pembahasan yang dengan pendekatan yang filosofis, Mas Toto. Jadi kita ini akan diajak untuk melampaui bunyi-bunyi teks undang-undang. Karena kita mempertanyakan hakikat dari pengujian berkala kendaraan bermotor itu apa? Ya kan? Tujuannya itu apa saja di balik bunyi-bunyi teks itu? Yang ingin dicapai itu apa? Mestinya Anda bisa menggali hingga ke sana dan mendeskripsikannya dengan baik tentang apa sih hakikat dari pengujian berkala kendaraan yang wajib dilakukan itu. Nah, tapi saya perhatikan Anda hanya mampu mendeskripsikan, jadi sifatnya deskriptif kalau saya perhatikan ini, nggak ada analisisnya ya. Mendeskripsikan apa katanya undang-undang saja ya, yang sifatnya dogmatis itu. Jadi Anda hanya bisa menjelaskan, mendeskripsikan apa kata undang-undang, hanya sebatas prosedurnya begini, prosedurnya begitu, secara formal begini, ya kan? Tapi belum bisa menggali hakikatnya. Jadi padahal pertanyaannya itu apa hakikat dari pengujian berkala kendaraan bermotor itu. Nah, sekali lagi mohon maaf kalau saya baca pembahasan pertama, termasuk kesimpulan pertama itu belum berhasil menjawab pertanyaan apa hakikat dari pengujian berkala kendaraan bermotor itu. Anda baru bisa menjelaskan atau mendeskripsikan prosedur-prosedur ya pengujiannya saja, tapi belum masuk kepada hakikat yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah yang pertama. Itu catatan saya yang kedua, Mas Toto. Kemudian catatan saya yang ketiga, Mas Toto, masih sama pembahasan yang kedua, Anda masih belum tuntas menjawab permasalahannya. Yang bertanggung jawab itu siapa? Tadi disebutkan ada beberapa pihak yang terlibat dalam praktek uji kendaraan bermotor, ya kan? Yang bertanggung jawab kalau misalnya terjadi kecurangan itu siapa saja? Apakah hanya pemilik kendaraannya saja? Ya, atau mohon maaf ya, atau juga pihak yang menguji, karena pihak yang menguji ini ternyata juga mau diajak curang. Kalau dari mohon maaf ya, dari informasi yang kita pahami itu juga ada itu yang petugas-petugas yang mau saja gitu menerima kecurangan itu sebagai kecurangan kemudian diloloskan. Ada tidak bentuk tanggung jawabnya terhadap petugas-petugas penguji yang seperti ini? Ya kan? Nah, ini saya kira perlu juga dianalisis ya karena menurut Prof. Slamet tadi ini terjadi di mana-mana. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ujian itu hanya formalitas saja, ya saya kira itu sudah umum, opini umum itu bukan hanya dari penelitiannya sampean ini. Orang pada umumnya memahami bahwa uji itu ternyata hanya formalitas saja, sehingga kadang-kadang ada kompromi, ada negosiasi ya untuk sekedar meloloskan uji berkala kendaraan bermotor itu. Nah, ini mungkin perlu dilakukan analisis kembali supaya lebih mendalam ya,
bentuk tanggung jawab para pihak yang melakukan kecurangan dalam praktek uji berkala kendaraan bermotor ini. Nah, ini yang ketiga yang perlu digali kembali dan dianalisis lebih dalam ya untuk menyempurnakan tulisan Anda ini. Kemudian yang keempat, Mas Toto, yang keempat, kalau ini penelitian hukum normatif, ya, ini penelitian hukum normatif ya, Mas Toto ya. Saya minta ketegasannya, ini penelitian hukum normatif ya. Iya, Pak. Ya, betul yang disampaikan oleh Prof. Slamet tadi, mestinya sampean legal isunya, isu hukumnya itu juga ditemukan permasalahan dalam normanya. Nah, ada nggak problem di dalam norma hukum yang mengatur tentang ini, tentang uji kendaraan bermotor ini? Kalau saya perhatikan, Anda belum mempersoalkan pasal-pasal mana yang dianggap problem. Nah, apakah misalnya ada kesamaran misalnya, ataukah ada yang belum diatur setegas-tegasnya, atau bahkan belum diatur? Saya tidak melihat Anda mempersoalkan aturan hukum yang sudah ada itu. Bahkan mohon maaf Mas Toto malah tadi arahnya itu mempermasalahkan prakteknya, ya, bukan mempermasalahkan norma hukum yang mengatur di dalam undang-undang, bukan. Yang dipersoalkan sampean itu justru prakteknya. Berarti itu kan butuh data-data empiris. Anda melakukan observasi, Anda melakukan pengamatan langsung di lapangan, ya kan? Itu kan bukan sesuatu yang normatif itu. Itu kan seolah-olah Anda berhasil menemukan data-data yang sifatnya empiris, bahwa ada problem dalam prakteknya, ada problem, ada praktek kecurangan di sana. Ya, mohon ini diperhatikan supaya Anda dianggap konsisten melakukan penelitian hukum normatif. Anda kan inginnya kan penelitian hukum normatif ya. Tapi saya perhatikan tadi justru Anda menguraikan hal-hal yang sifatnya real, yang sifatnya empiris ya. Ini Mas Toto, ini yang keempat ya, Mas Toto ya. Bisa dipahami Mas Toto ya? Bisa, Pak. Baik, berikutnya yang kelima Mas Toto, catatan saya yang kelima. Saya perhatikan Anda menggunakan teorinya Gustav Radbruch itu tentang kemanfaatan, tentang kepastian hukum, tentang keadilan, ya kan? Tapi saya perhatikan juga Anda itu tidak mampu menggunakannya dalam pembahasan. Jadi teori ini tidak digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan. Jadi hanya dikutip begitu saja di dalam tinjauan pustaka, tapi tidak digunakan dalam pembahasan. Ini juga catatan bagi teman-teman yang lain ya. Ini ada teman-teman yang lagi ikut dalam forum ini. Jadi kalau Anda menggunakan teori itu dikutip sebanyak-banyaknya di bagian kerangka teori atau tinjauan pustaka, ya, itu harus digunakan dalam bagian pembahasan. Ketika Anda menganalisis, Anda gunakan teori-teori yang dikutip itu. Jangan hanya dikutip saja di bagian kerangka teori, tapi kemudian tidak digunakan dalam analisis pembahasan. Ya. Ini saya kira perlu menjadi perhatian ya bagi teman-teman yang lagi proses melaksanakan tugas menyelesaikan tesisnya atau lagi bersiap-siap melaksanakan program tesis. Nah, sebenarnya Mas Toto, kalau berbicara efektivitas hukum itu ada teori lain yang mungkin lebih relevan. Ya, lebih relevan Mas Toto. Anda mungkin sudah belajar juga ya kemarin waktu kuliahnya kuliah teori ya, dan filsafat hukum mungkin ya. Itu ada teorinya Friedman. Friedman itu bicara tentang substansi hukum, bicara tentang
struktur hukum, ya kan, bicara tentang legal culture atau kultur hukum, ya kan. Nah, saya kira itu juga bisa kita gunakan untuk menganalisis permasalahan yang Anda tuliskan ini. Jadi kalau bicara efektivitas, apakah prosedur yang sudah ditentukan dalam uji berkala kendaraan itu efektif atau tidak? Ya, itu juga penting menggunakan teorinya beliau itu. Nah, itu catatan saya kepada Mas Toto yang perlu diperhatikan ya, supaya nanti dalam tahapan revisi bisa lebih menyempurnakan apa yang sudah Anda tulis ini. Saya kira itu sementara, mungkin ada tambahan-tambahan lain dari teman-teman yang sekarang hadir, saya kira perlu diberi kesempatan juga untuk berkomentar, membantu Mas Toto. Jadi nggak apa-apa, kita bantu bareng-bareng bagaimana Mas Toto ini bisa menyempurnakan tulisannya ini. Saya kembalikan ke Mbak Sari supaya bisa melanjutkan diskusi pada sore hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Toto menanggapi saran dari Bapak Zainuddin. Iya, saya akan mencari semua data-data yang sudah saya tulis ini barusan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Toto. Mungkin dari audiens pada seminar hasil tesis hari ini, mungkin ada pertanyaan ataupun pemberian saran kepada promovendus pada siang hari ini. Untuk audiens ataupun peserta seminar hasil tesis pada siang hari ini, atau ada yang mau ditanyakan atau pemberian saran kepada Bapak Toto? Saya Mbak Gita. Oh ya, silakan Mbak Gita. Oke. Assalamualaikum, mohon izin Bapak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ngasih semangat sama Pak Toto. Semangat Pak Toto, buat teman-teman semuanya juga semangat. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gita. Mungkin tidak ada lagi ya, Bapak, dari Bapak Selamat ataupun Bapak Zainuddin, tambahan ataupun. Saya ada tambahan. Iya, monggo. Mas Toto, saya ucapkan selamat ya, sampean sudah sampai di tahap seminar hasil dengan segala kekurangannya dengan tulisan Anda ini ya. Tapi saya berharap Anda tetap semangat bisa merevisi sesuai masukan-masukan dari Prof. Slamet tadi, masukan-masukan dari saya juga dan teman-teman tadi. Jadi tetap semangat. Mbak Gita tadi malah simple tuh anunya apa komentarnya ya, semangat, semangat dan semangat ya. Artinya apa, Mas Toto? Sampean sudah sampai di tahap ini. Ya, jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak semangat. Ya, jujur saya kecewa sampean tadi bilang ke Prof. Slamet, saya hanya mampunya begini, Prof. Nah, gimana coba? Iya kan? Anda belum mencoba. Iya, Anda belum mencoba. Anda belum mencoba, sudah bilang seperti sudah bilang singkat dari itu tepat, semangat, semangat. Itu sudah dapat tensi dari pot. Ini bunyi. Mohon maaf Bapak Prof. Selamat. Oh, Iya. mohon maaf. Iya, sebentar ini mau ganti laptop. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Mas Toto. Masih cukup waktu untuk kita diskusikan dan merevisi. Ya, kita siap juga membimbing untuk memenuhi berbagai masukan yang disampaikan oleh Prof. Slamet tadi. Terutama untuk
menemukan hakikat dari pengujian secara berkala tadi, kemudian untuk menemukan bentuk tanggung jawab dari pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam uji kendaraan bermotor tadi. Masih cukup waktu, jadi Anda harus tetap semangat, makanya semuanya hadir pada sore hari ini untuk mensupport Anda, termasuk Mbak Gita tadi itu ya. Nah, kemudian Mas Toto, karena ini seminar hasil, saya membolehkan Anda jawabannya pas-pasan seperti tadi ya kami Pak. Saya saya akan tampung, kemudian saya akan penuhi gitu ya. Saya maklumi ya, saya bolehkan Anda di tahap seminar hasil ini jawabannya pas-pasan seperti itu. Ya. Tapi untuk di tahap berikutnya di ujian nanti itu tidak boleh ada jawaban hanya seperti itu. Ya. Anda harus bisa mempertanggungjawabkan, bahkan mempertahankan apa yang Anda tulis. Jadi tidak ada lagi bahasa ya saya terima masukannya, ya saya siap memenuhi saran-sarannya, masukannya, nggak bisa begitu. Jadi harus ada jawaban dari setiap pertanyaan yang disampaikan. Itu di tahap berikutnya. Ya. Paham Mas Toto ya? Ya. Paham Mas Toto? Baik Mbak Sari, saya kira itu dari Baik, Bapak. saya tambahannya. Barangkali dari Ya, paham, Pak. Barangkali dari Paham. juga ada tambahan. Monggo Prof, barangkali ada tambahan. Mungkin Prof ada tambahan untuk Bapak Toto. Terima kasih Mbak Rifa, Ya. Dr. Rosen, Mas Toto, dan audiens ya yang hadir pada siang hari ini. Jadi begini Mas Toto ya, jangan menyerah ya. Jadi Dr. Rosen juga benar, jangan cepat menyerah ya, kan belum apa-apa. Ya, memang kami izinkan untuk seminar hasil itu tujuannya untuk menerima masukan, saran, pendapat ya, terutama mestinya dari audiens dan juga dari pembimbing ya untuk menyempurnakan itu. Hasil penelitian Mas Toto itu belum final, itu masih seminar hasil. Kekurangan pasti ada ya. Apapun itu, siapapun itu pasti ada, dan itu disempurnakan setelah ini gitu ya. Jadi Dr. Zen mengatakan masih banyak waktu untuk memperbaiki itu. Memang kalau lihat tadi yang disampaikan Mas Toto tadi aja itu diinventarisir ya toh. Jadi ada yang mobil jalan tapi tidak melakukan uji layak atau uji kelaikan, kemudian mobil yang tidak jalan diberi izin ya layak jalan, ada yang tidak membawa mobil diberikan juga. Ini yang mungkin inventarisir dulu baru dibahas, termasuk bagaimanakah penjatuhan sanksi untuk menjerahkan mereka agar tidak mengulang lagi, karena bahayanya bukan hanya pada si pemilik motor, mobil, tapi masyarakat ya yang pengguna jalan itu yang mungkin itu. Maka analisis terhadap norma tadi Dr. Sinjo katakan itu penting. Oh, normanya tidak lengkap, normanya kosong, normanya tidak jelas, atau apa namanya itu samar misalnya, atau mungkin ada konflik. Nah, ini coba dicari nanti. Makanya tadi saya katakan telusurilah dari Undang-Undang 2299 itu LHC sampai dengan peraturan pelaksanaannya ya. Di daerah mungkin ada lagi, misalnya ada perdanya, nggak apa-apa kalau nggak ada yang nggak apa-apa. Tapi justru di apa Mas ya, di S1 itu hanya bicara masalah dogmatika hukumnya, hanya menemukan aturan saja sudah cukup. Tapi S2 S3 itu kan tidak, ya sudah pada ranah teori dan filsafat. Jadi itu yang digunakan analisis S2 S3 itu. Oleh karena itu maka jangan menyerah ya, tapi mencoba mendalami itu, menemukan hakikat uji kelayakan itu apa. Kemudian yang kedua itu mengenai tadi ya yang Pak Toto sampaikan tadi, analisis, kemudian gimana sih agar supaya pemilik motor, mobil
angkutan umum dan juga pejabat itu tidak sembrono gitu ya, karena itu bahaya banget gitu ya. Itu berkeliaran di jalan raya, ban meletus, yang tiba-tiba remnya blong, itu kan bahaya sekali. Ini kan bagian dari uji kelayakan. Jadi ini yang perlu diperdalam ya, mengenai kemungkinan pengaturan terhadap apa ya, kelaikan uji kelaikan dan bermotor itu. Dan banyak itu yang bisa diperdalam atau didalami Mas Toto. Saya rasa itu Dokter Sin dari saya mungkin cukup ya untuk bahan renungan Mas Toto nanti untuk menambah ya hasil penelitian yang disajikan pada hari ini. Nggak usah patah semangat. Kami ya, saya dan Dokter Zen akan selalu siap membantu Mas ya. Jadi nggak usah khawatir. Harus selesai pokoknya. Terima kasih, Pak. Jangan nggak selesai, jangan nyerah ya. Gitu, barangkali. Siap, Pak. Dokter Zen, Mas Toto ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, mungkin dari audiens ada kemudian saran ataupun pertanyaan untuk Bapak Toto. Baik, Ibu. Ya, baik. Izin, ya izin Bapak. Mohon maaf, saya juga baru masuk akhir-akhir kecum karena ada pekerjaan harus selesaikan. Saya menyimak barusan untuk Pak Toto yang tadi jangan patah semangat. Jadi bisa mengajari saya yang di angkatan di bawah Pak Toto seperti itu ya. Yang sama sekali belum tahu menau masalah judul tesis apa yang akan diajukan nanti di proposal. Namun seandainya Pak Toto bisa menyemangati juga, kami juga di angkatan bawah Pak Toto bisa semangat untuk nanti membuat proposal tesis. Apalagi yang basic saya itu kan bukan di hukum, ya perlu ekstra mempelajari tentang hukum. Jadi saya mengucapkan ke Pak Toto lebih semangat dan terus pantang menyerah. Gitu aja mungkin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanggapan dari Pak Toto atau semangat dari teman-teman semuanya, Bapak Toto. Oh. Baik. Sudah, Mas Bapak Toto mungkin tanggapan barusan disemangati oleh teman-teman. Maaf, diulang, saya kurang mendengarkan barusan. Iya, barusan Bapak Uus menyemangati Bapak Toto. Kalau Pak Toto semangat, di kelas juga semangat itu aja Pak Toto. Iya Pak Toto, saya sendiri di bawah angkatan Pak Toto nih, yang juga mau memasuki tesis AA. Jadi kalau Pak Toto tidak semangat, jadi apa kabar nanti saya juga? Apalagi saya ini kan basicnya bukan hukum Pak Toto, jadi saya di teknik, jadi mudah-mudahan dengan Pak Toto semangat akan mengacu saya lebih semangat lagi begitu Pak Toto. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Toto. Cukup barangkali Pak Toto. Ya, baik. Terima kasih. Ya, cukup. Konfirmasi Bapak untuk waktunya Bapak. Baik Mas Fikri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu moderator dan Prof. Selamat, terus Dr. Muhammad Zainuddin. Ini sekedar masukan Bapak Toto ya. Saya lihat dari hasil penelitian yang sampean itu untuk teorinya itu tidak dipergunakan untuk menganalisis permasalahan Pak Toto ya. Terutama di permasalahan pertama mengenai hakikat ujian kendaraan bermotor. Seharusnya Pak Toto ya,
untuk pembahasan pertama itu dibagi menjadi dua subbab, dua sub Pak Toto di dalam pembahasan pertama. Untuk ini sekedar masukan Pak Toto ya. Yang pertama itu mungkin ujian kendaraan bermotor ya, analisis aturan ujian kendaraan bermotor melalui tujuan hukum ya gitu. Yang kedua baru hakikat Pak Toto. Terus untuk metode dan pendekatan masalahnya itu bisa memakai, karena ini hakikat berarti ini adalah ranahnya filsafat Pak Toto, pendekatan filsafat Pak Toto ya. Mungkin sekedar itu Pak Toto, saran atau masukan dari saya Pak Toto. Ya, Saya mungkin Pak kembalikan Toto. ke moderator. Terima Ya, kasih Pak. Pak Sarita. Terima kasih Mas Fikri atas sarannya. Mungkin sudah tidak ada tanggapan lain dari audien ataupun dari pembahas pertama dan pembahas kedua. Terima kasih untuk pembahas pertama, Bapak Profesor Dr. Slamet Suhartono SHMH. Pembahas kedua, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SHSHI MUM. Mari kita tutup acara seminar hasil tesis pada hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama berlangsungnya acara seminar hasil tesis pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Zainuddin dan juga audiens. Semangat Pak Toto, semangat. Semangat Pak Toto. Semangat, sudah. Izin keluar ya, Mbak Arifah. Oke, Pak Bapak. Jael, Prof. terima kasih Bapak. Pak Izin. Oke, Terima Prof. kasih. Dan Oke, semua Prof. yang hadir ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Ya. Semoga yang lain